Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasya Srindiani. Saya dari program studi manajemen. Saya di sini akan menjelaskan iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu yang pertama itu ada dibagi menjadi dua, yaitu iman kepada Allah secara istilah dan iman kepada Allah secara bahasa. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Berdasarkan bahasa, iman bersumber dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sementara berdasarkan kata, iman artinya memperbaiki hati, mengatakan dengan ucapan, dan difitrahkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Allah ialah mempercayai dalam hati, mengatakan dengan ucapan, dikatakan dengan fitrah, perbuatan bahwa Allah ada dengan semua sifat kemuliaan dan kesempurnaannya. Nah, ini iman kepada Allah itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu iman kepada Allah secara bahasa, bahwa ia percaya kalau atau meyakini adanya Allah. Kalau yang kedua itu iman kepada Allah secara istilah. Iman kepada Allah secara istilah itu meyakini sepenuh hati bahwa Allah benar-benar ada dan Maha Pencipta alam semesta. Nah, dalil-dalil iman kepada Allah itu kayak ini dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Nah, ini di sini ada hikmah beriman kepada Allah. Nah, hikmah beriman kepada Allah itu yang pertama menambah kepercayaan. Menambah kepercayaan itu kita mengerti bahwa Allah menciptakan semua objek dan mencipta kita yang masih hidup hingga sekarang. Jadi kita patut bertambah percaya dan bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita karunia-Nya. Yang kedua, yang kedua itu menambah ketaatan. Menambah ketaatan itu beriman kepada Allah bisa membuat pola untuk taat melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangannya, sehingga kita tentu selalu ingat kepada Allah. Contohnya itu kita tuh sholat 5 waktu, terus menghindarinya tuh kayak kita tuh tidak mabuk-mabukan, tidak mau mengkator, terus cuma itu sih. Yang ketiga itu menenteramkan hati. Nah, diuraikan bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dan mengingat Allah. Nah, yang keempat itu bisa menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 44, nah itu tadi, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat. Mereka mendustakannya, maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasan, dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia, maka binasakan bagi kaum yang tidak beriman. Nah, rukun iman kepada Allah itu ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, tingkatan mengimani Allah. Yang pertama itu taklid. Taklid secara umum adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Namun, untuk kasus iman kepada Allah ialah taklid atau mengikuti orang tua, karena saat kita masih belum bisa menentukan dasar atau ilmu dalam iman kepada Allah, alangkah lebih baiknya kita mengikuti orang tua yang dari kecil kita udah kenal. Kan kita dari kecil udah didik sama orang tua, otomatis kan kita
kayak mengikuti dari perkataan orang tua yang baik-baik. Nah, yang kedua itu ilmu yang dimiliki. Ilmu yang kita miliki berguna untuk menentukan bukti yang dapat meyakinkan kita tentang iman kepada Allah. Terus tentang keberadaan Allah, contohnya tuh, dan semua yang dapat kita yakinkan tuh tentang iman kepada Allah. Namun ada satu lagi bukti tentang ilmu yang kita miliki dari Allah. Yang ketiga tuh selalu diawasi oleh Allah. Bila kita tidak bisa menerapkan keyakinan bahwa Allah sedang melihat kita, maka kita akan menjadi hamba yang lupa pengawasan Allah. Karena kita mengira bahwa Allah tidak mengetahui apa yang kita kerjakan, seperti saat kita sedang berbohong atau berdusta, kita lakukan karena kita tidak memiliki keyakinan bahwa Allah sedang melihat apa yang kita lakukan. Padahal Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Jadi itu Allah tahu yang apa yang kita perbuat. Nah, yang keempat, melihat Allah dengan mata hati. Manusia dapat melihat benda di sekitar dengan kedua mata seperti biasa, namun kita ingin melihat Allah, melihat dengan kedua mata, maka kita akan melihat Allah. Namun Allah hanya bisa dilihat dengan mata hati, mana Allah berkata dalam firman-Nya, yang artinya dan tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus atau maha meneliti. Kita hanya bisa melihat Allah dengan mata hati apabila kita sudah merasa diawasi oleh Allah. Namun apabila kita tidak merasa diawasi Allah, kita pasti kesulitan untuk melihat Allah dengan mata hati kita. Contohnya tuh kayak kita tuh sering bolong sholat. Nah, itu kayak kita tuh kesulitan untuk melihat Allah. Itu sih setauku. Nah, macam-macam tauhid. Nah, kita lanjut di macam-macam tauhid ya. Tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya. Artinya, mencapai dan meyakini bahwa sebenarnya hanya Allah yang menciptakan atau mengatur yang ada di dunia. Itu di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 ada. Yang kedua itu tauhid rububiyah, ialah beriman bahwa Allah mencipta, mengatur dan penguasa atas segala sesuatu yang ada di semesta ini. Tauhid yang selanjutnya tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan cara ibadah seperti sholat, berzikir, berdoa, bersolawat dan lain sebagainya. Allah berfirman yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Quran surat Al-Baqarah 163. Ini ada juga nih di surat, selain itu dapat kita lihat dalam Quran surat An-An'abiyah ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku, yaitu Allah. Nah, ini ada juga di Quran surat An-Nahl ayat 36, Quran surat Al-An'am 102 dan Al-Bayyinah ayat 5. Ya, ini mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya yang dijelaskan dalam kitab sucinya maupun melalui lisan Rasulnya, ya ini dengan menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan dan menafikan apa yang kita nafikan. Tauhid dua sifat, yaitu mewujudkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama yang sesuai tetapan bagi dirinya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini ada lagi ciri-ciri orang yang beriman. Kayak orang yang beriman kepada Allah ini, yang pertama itu apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya, kayak tersentuh gitu.
Kalau yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Yang ketiga, yang benar-benar mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, seperti kita tuh bersedekah, terus membagi uang kepada fakir miskin. Yang keempat, hanya kepada Allah lah mereka bertawakal atau bersembah diri. Dia hanya bersembah kepada Allah, tidak dengan kayak bersembah berhala, sembah yang lain. Ya sih. Oh iya, contoh kayak kita beriman dalam kehidupan sehari-hari ya, melaksanakan sholat, mendapatkan bagian rezeki kayak sedekah. Yang ketiga, beriman kepada Allah, mendapatkan sebagian hartanya baik ketika waktu lapang ataupun sempit, selalu berbuat kearifan, mampu mencegah emosi dan ego, mampu memaafkan kekhilafan orang lain, menjalankan perintah Allah, tidak berbelok-belok ke arah yang maksiat, berhenti dari kelakuan hina dan tidak mendatangi lagi, meyakini dengan benar rukun iman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.